Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohmela Arianti. Kalian bisa memanggil saya Mela. Saya dari kelas 10 BB2 dan saya bernomor absen 22. Hari ini saya akan membuat tugas dari agama Hindu dan saya akan memilih cerita dari Mahabharata. Pada awal cerita, dikisahkanlah Dewi Gangga, yaitu Dewi Air. Ia mempunyai anak yang bernama Bhisma dan sering disebut dengan Bhisma yang Agung. Ia adalah pewaris dari tahta di Hastinapura. Namun, ia lebih memilih mengabdi kepada negerinya atau istananya, bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup dan akan melayani singgasana dengan sepenuh hatinya. Lalu, ia pun mempunyai 3 orang keponakan yang bernama Destrarasta, Pandu, dan juga Widura. Destrarasta adalah kakak tertua dari Pandu dan Widura, sehingga Destrarasta lah yang harus menjadi raja. Namun Destrarasta mempunyai kekurangan, yaitu dia buta, sehingga sangat mustahil untuknya menjadi raja. Tetapi peraturan tetaplah peraturan, dan yang tertua haruslah dia yang menjadi raja. Sehingga Destrarasta menikahi Gandhari, lalu Pandu menikahi Kunti, dan dari Pandu dan Kunti mempunyai 5 orang anak. Yang tertua adalah Yudhistira. Lalu Destrarasta dan Gandhari mempunyai 100 orang anak, dan Gandhari, yang tertua dari anaknya Gandhari adalah Duyodhana. Namun, sebelum pernikahan, istri dari Pandu, yaitu Kunti, pernah membuat kesalahan. Ia dianugerahi oleh seorang resi bahwa dia akan mempunyai keturunan hanya dengan membaca doa. Lalu, Kunti pun meragukan doa dari itu, sehingga dia sebelum menikah membaca doa itu, dan Dewa Surya pun menganugerahinya seorang anak yang bernama Karna. Lalu, Kunti pun merasa takut akan harga diri orang tuanya yang akan dipertanyakan, karena saat itu ia belum menikah. Setelah itu, Kunti pun membuang Karna, dan Dewa Surya memberkati Karna dengan perisai di seluruh tubuhnya agar Karna tidak akan terluka jika terkena senjata. Lalu setelah pernikahan, ia pun punya 5 orang anak lagi. Di sini diperankan Duyodhana yang jahat, sehingga suatu ketika seluruh para Pandawa dan Kurawa mengikuti ajaran Guru Drona. Lalu ia pun setelah melakukan pelajaran itu, raja pun membuat tantangan untuk para pangeran yang terhebat setelah melakukan ilmunya kepada Guru Drona. Lalu di sana pun Karna ikut menunjukkan keahliannya. Di sana pula Karna dihina, disebut anak kusir. Lalu di sana Duyodhana mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia pun beri Karna kedudukan sebagai Raja Angga Karna. Di sana pun sempat terjadi sedikit pertentangan. Namun di sana pula Raja Angga Karna, yaitu anak kusir itu, diangkat menjadi raja. Dan Karna pun merasa berhutang budi kepada Duyodhana, sehingga Karna pun bersumpah bahwa dia seumur hidupnya mengabdi kepada Duyodhana dan akan mengikuti setiap perintahnya. Itu akan dia lakukan selama dia masih bernafas. Lalu setelah Karna dinobatkan menjadi raja, pertempuran antara Arjuna dan Karna pun terus berlanjut, sehingga suatu saat panah Arjuna akan mengenai dada dari Karna, tetapi perisai dari Dewa Surya pun melindungi Karna. Di sanalah Kunti mengetahui bahwa Karna adalah anak kandungnya Kunti. Di sana pun tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Kunti, karena Kunti tidak berani mengatakan kepada semua orang bahwa sebelum menikah ia juga sempat membaca mantra itu. Lalu setelah Karna bersumpah, Karna pun mengikuti semua yang diperintahkan oleh temannya Duyodhana. Di sana Duryodhana merasa iri karena yang menjadi pangeran mahkota adalah Yudhistira, bukan Duyodhana. Sehingga di suatu ketika Duyodhana membuat rencana untuk mengirim para Pandawa keluar dari Hastinapura. Di saat itu pun Duyodhana membuat singgasana yang berisikan atau yang
lapisan dari tembok-temboknya itu berupa rempah-rempah dan bahan yang mudah terbakar. Sehingga di sana pun Duryodhana menyusun rencana akan membunuh para Pandawa beserta Kunti dengan membakar istananya. Lalu setelah istana itu terbakar, para Pandawa untungnya berhasil melarikan diri dari istana yang terbakar itu. Namun tidak ada satupun orang yang mencurigai bahwa mereka selamat. Di suatu ketika adalah sayembara, di mana Arjuna memenangkan Dewi Drupadi, dan di sana pun Arjuna sangat senang, dan Arjuna datang kepada Kunti dan mengatakan, "Ibu, aku mendapatkan hadiah ini." Dan di sana pun Kunti menyuruh Arjuna untuk membagi rata dengan saudaranya. Di sana pun Putri Drupadi terkejut, sehingga di sana Putri Drupadi harus menikahi lima orang, yaitu kelima para Pandawa, sehingga Putri Drupadi mempunyai 5 suami, yaitu Duryodhana, Bima, Nakula, Sadewa, dan Arjuna. Lalu di suatu acara Duryodhana menantang Yudhistira untuk bermain dadu, sehingga di sana Yudhistira kalah total dari Duryodhana, sehingga Dewi Drupadi harus mengalami suatu kemaluan. Dari sanalah mulai ada perang antara Pandawa dan Kurawa. Dan di sana juga para Pandawa bersumpah akan membalaskan dendam dari Drupadi. Di saat perang berlanjut, semua anggota mulai gugur satu persatu, mulai dari anak-anak Pandawa yang seperti Gatotkaca dan Abhimanyu. Semua pun gugur satu persatu. Lalu habis itu para Kurawa mulai berguguran satu persatu, sehingga nantinya Duryodhana pun akan lenyap, dan Sangkuni yang selama ini menghasut Duryodhana ikut lenyap juga, karena Krishna berada di pihak Pandawa, sehingga Pandawa menang meskipun melawan 100 orang Kurawa. Di sana, di saat Duryodhana sudah meninggal, sebelum itunya terungkaplah fakta tentang Raja Anggakarna. Di sana Arjuna melakukan penyesalan karena yang membunuh Raja Anggakarna adalah Arjuna. Barulah setelah itu kematian Sangkuni dan kematian Duryodhana. Setelah kematian Duryodhana, Drupadi pun mengikuti sumpahnya bahwa dia akan mandi darah dari Duryodhana. Setelah ia mandi darah dari Duryodhana, sumpahnya pun menjadi nyata. Lalu setelah itu, setelah kematian para Kurawa, Gandhari pun mengutuk Krishna bahwa kerajaan Krishna akan hanyut terkena badai, dan Krishna pun akan terlantar di hutan, dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyelamatkannya. Lalu semua orang heran dengan kutukan itu, dan Gandhari pun menyesal karena telah mengutuk dewa, yaitu Krishna. Lalu Krishna pun menerima itu, dan suatu saat yang jadi pewaris atau raja adalah Yudhistira, dan ratunya adalah Drupadi. Dan kebaikan pun menang melawan kejahatan. Sekian cerita Mahabharata yang bisa saya ceritakan dari ceritanya. Jika saya tanpa sengaja membulak-balikkan cerita, saya mohon maaf. Dan jika saya ada kesalahan dalam merangkai cerita yang telah saya pelajari, saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya ucapkan Om Santi 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 Om.